Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh aku hendak menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi ini orang yang akan membuat kerusakan, bahkan menumpahkan darah di dalamnya? Padahal kami para malaikat senantiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikan dirimu. Maka Allah berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian tidak ketahui. Dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda tersebut, jika kalian memang benar-benar orang yang benar. Para malaikat menjawab, maha suci engkau ya Rabb, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang engkau telah ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkau lah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Allah pun berfirman, wahai Adam, beritahukan kepada mereka para malaikat nama-nama benda itu. Maka setelah diberitahukan kepada para malaikat nama-nama benda itu, Allah pun berfirman, bukankah sudah kukatakan kepada kalian wahai para malaikat bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kalian lahirkan atau yang kalian sembunyikan. Baik ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, ayat ini bicara tentang dialog para malaikat dengan Allah Subhanahu wa taala tentang penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Mari kita kisahkan. Namun sebelumnya kita akan memahami secara global ayat ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu wahai Muhammad. Kalimat Rabbmu khitab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kemuliaan bagi Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah akan menghabarkan kisah para malaikat yang berdialog dengan dirinya tentang penciptaan bapa seluruh manusia Adam alaihi salatu wassalam. Wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Rabbmu wahai Muhammad berfirman kepada para malaikat. Malaikat adalah makhluk nuraniyah, makhluk yang tercipta dari cahaya, dan mereka adalah maksum, terpelihara. Makhluk itu terbagi menjadi tiga. Ada yang maksum tetapi tidak mukallaf, ada yang mukallaf tetapi tidak maksum, dan ada yang tidak kedua-duanya. Adapun yang mereka maksum dan juga mukallaf, mereka adalah para malaikat. Mereka maksum, terpelihara, dan juga mukallaf, terbebani dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak bermaksiat sama sekali. Itulah para malaikat, terpelihara dan mereka juga terbebani dengan ibadah. Kemudian yang kedua, ada makhluk yang mereka mukallaf tapi tidak maksum. Mereka lah manusia dan juga jin. Mereka tidak terpelihara dari dosa, tetapi mereka dibebani dengan ibadah. Saja mereka terjerumus kepada kemaksiatan karena mereka tidak maksum, tapi mereka dibebani dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kita manusia dan juga kalangan jin. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak maksum dan tidak mukallaf. Itulah binatang. Mereka tidak terpelihara dan tidak dibebani dengan ibadah. Kerjanya hanya makan, minum, tidur, buang hajat, kawin dan begitu seterusnya. Tidak ada kewajiban, perintah, larangan
halal, haram, makruh, mubah dan begitu seterusnya. Lah para malaikat adalah jenis yang mereka maksum dan juga mukallaf, terpelihara dari dosa, dan mereka dibebani ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka adalah makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Apapun yang Allah perintahkan mereka lakukan. Itulah para malaikat, tercipta dari nur, sebagaimana Rasul mengatakan khuliqatil malaikatu min nuri. Malaikat diciptakan dari cahaya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat. Malaikat menggunakan jama', artinya banyak para malaikat. Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di permukaan bumi. Apa arti khalifah? Sebagian ahli tafsir mengatakan maksudnya khalifah di sini pengganti. Pendapat pertama maksudnya pengganti dari kalangan jin. Jadi Allah akan menciptakan seorang khalifah, maksudnya manusia. Untuk apa? Untuk menggantikan kalangan jin. Karena sebelum bumi dihuni manusia itu, yang pertama menghuni bumi itu kalangan jin. Mereka yang pertama menghuni bumi. Tapi karena mereka umat perusak dan suka menumpahkan darah, maka Allah Subhanahu wa taala ingin mengganti bumi ini bukan dihuni oleh yang jauh lebih baik dibandingkan mereka. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, maksudnya khalifah di sini artinya yakhlufu ba'duhu ba'dha. Saya akan menciptakan makhluk yang makhluk ini kelak akan bergenerasi, di mana generasi pertama akan lenyap, datang generasi kedua, generasi kedua lenyap, datang akan generasi ketiga, dan begitu seterusnya. Dan pendapat yang ketiga maksudnya khalifah di sinilah khalifatun 'anillah, sebagai wakil Allah Subhanahu wa taala di bumi. Tapi pendapat yang ketiga ini ditolak para ulama. Sebab yang namanya wakil adalah mewakili yang tidak ada atau yang sudah meninggal. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin tidak ada, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mati. Sehingga penafsiran yang ketiga ini ditolak oleh para ulama. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa dimaksud khalifah di sini adalah yakhlufu ba'duhu ba'dha, makhluk yang bergenerasi, di mana manusia ini tidak akan punah. Walaupun bapak-bapak mereka meninggal, maka akan diteruskan oleh keturunannya sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Itu makna khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian Allah mengatakan qalu quddima. Malaikat berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan di dalamnya dan juga menumpahkan darah di dalamnya? Lihat bagaimana malaikat tidak ada penilaian baik sama sekali kepada manusia, langsung mengatakan perusak dan penumpah darah. Padahal Adam belum diciptakan, belum ada sosoknya seperti apa, tapi malaikat langsung menilai negatif dan mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk perusak dan penumpah darah? Belum diciptakan Adam sudah berpandangan negatif. Tentu alasannya ada pertanyaan, kenapa malaikat bisa bicara seperti itu? Makhluknya belum diciptakan tapi langsung menilai akan penciptaan Adam itu dengan nilai yang tidak baik. Sama sekali tidak ada kebaikan penilaiannya. Kecuali kalau malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah kau akan menciptakan khalifah itu yang ahli salat, ahli puasa, kan masih mendingan ini. Ini langsung kemudian menjustis dan mengatakan, apakah engkau akan menciptakan makhluk perusak?
penumpah darah? Tentu perkataan para malaikat bukan tidak berdasar. Tentu ada dasarnya. Kenapa malaikat bicara seperti itu? Sebagian ahli tafsir mengatakan pertama, karena malaikat mengkias dengan jin. Jin itu makhluk yang sebelumnya menghuni bumi. Mereka menumpahkan darah, mereka merusak bumi. Jadi malaikat mengkias, jangan-jangan Adam yang kau ciptakan itu persis seperti jin yang suka merusak dan menumpahkan darah. Makanya malaikat langsung bicara seperti itu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, boleh jadi karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada para malaikat bahwa makhluk yang diciptakan ini, mereka adalah makhluk yang bersyahwat. Mereka adalah makhluk yang bersyahwat, dicintakan dengan perempuan, dengan harta benda dan macam-macamnya. Jadi Allah memberitahu sebelumnya, sehingga asumsi para malaikat mengatakan di hadapan Allah, ya Rabb, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang merusak dan juga menumpahkan darah? Karena makhluk yang kau ciptakan itu bersyahwat masalahnya. Ini juga ada yang mentafsirkan seperti itu. Kemudian yang ketiga, ada yang mentafsirkan bahwa ini bukan penolakan para malaikat. Ini bukan penolakan para malaikat, tetapi malaikat itu sedang menawarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quran itu ada yang bersifat khabar, ada yang bersifat amr, ada yang bersifat ard. Namanya khabar yang menghabarkan, amr itu artinya perintah, kalau ard itu menawarkan. Jadi malaikat ini sedang menawarkan, seolah-olah malaikat mengatakan, ya Rabb, untuk beribadah kepadamu, nanti bagaimana kalau seandainya mereka merusak dan menumpahkan darah? Sebaiknya tidak usah kau ciptakan, biar kami saja yang kau turunkan ke bumi. Nanti kami akan bertasbih, kami akan memujimu, kami akan membersihkan dan mensucikan dirimu. Tidak perlu kau ciptakan khalifah itu. Jadi ini bukan pembangkangan malaikat, tidak, malaikat menawarkan diri. Karena di sini malaikat mengatakan, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Malaikat mengatakan, ya Rabb, apakah engkau akan menjadikan di bumi ini makhluk perusak, penumpah darah, sementara kami bertasbih memujimu, membersihkan dirimu? Seolah-olah malaikat mengatakan, urungkan niatmu ya Rabb. Kalau tujuanmu menciptakan Adam untuk beribadah kepadamu di bumi, sudah tidak usah kau ciptakan Adam, turunkan kami saja ke bumi, maka kami akan beribadah kepadamu. Jadi ini bentuk arad. Sehingga ada sebagian ahli tafsir mengatakan, malaikat ini tergesa-gesa. Kenapa tergesa-gesa? Adam belum tercipta, kenapa dia bicara seperti itu? Makanya Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih tahu tentang kalian. Memang kalian lebih tahu ataupun tahu soal bagaimana jin merusak bumi. Walaupun di antara mereka ada perusak, tapi di tengah-tengah turunan Adam ini nanti ada orang-orang saleh. Dari dia lahir para nabi, dari dia lahir para syuhada, dari dia lahir orang-orang yang akan menjadi wali-wali Allah. Bahkan boleh jadi mereka lebih mulia dibandingkan kalian. Kalian tidak tahu apa yang aku tahu, kata Allah. Makanya kemudian sebagai kafarah karena malaikat tergesa-gesa mengatakan perkataan seperti ini, maka mereka pun langsung membuat sebuah tempat ibadah di langit yang disebut dengan Baitul Ma'mur, di mana setiap hari 70.000 malaikat tawaf dan beribadah di Baitul Ma'mur, tidak keluar. Satu hari itu beribadah, kemudian selesai mereka keluar dan tidak akan pernah kembali. Besoknya akan datang malaikat dengan jumlah yang sama 70.000, tawaf kemudian ibadah satu hari full, kemudian keluar dan tidak akan pernah kembali. Besoknya akan datang dan begitu seterusnya sampai kiamat. Sehingga jumlah para malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu wa ma huwa illa dzikra lil bashar. Tidak ada yang tahu jumlah para malaikat kecuali Allah. Jadi maksudnya kalimat qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, ini adalah al-ardu,
penawaran para malaikat saja. Malaikat ingin menawarkan diri. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan dia Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Kemudian mengemukakan kepada para malaikat. Qala faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka Allah berfirman kepada para malaikat, sebutkanlah kepada aku nama-nama benda itu jika kamu memang benar-benar orang-orang yang benar. Ayat 31 Al-Baqarah ini Allah ingin menjelaskan kepada kita tentang apa yang dikatakan para malaikat, bahwa asumsi para malaikat bahwa makhluk yang akan diciptakan oleh Allah itu akan menjadi makhluk perusak dan penumpah darah dibantah di sini, bahwa makhluk ini jauh lebih mulia dibandingkan kalian. Jadi makhluk yang akan saya ciptakan seolah-olah Allah katakan akan jauh lebih mulia dibandingkan kalian. Kenapa? Karena makhluk ini akan diberikan pengetahuan yang kalian tidak tahu. Sebagian ahli tafsir mengatakan apa yang dimaksud dan dia mengajarkan kepada Adam itu nama-nama keseluruhan. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Apa yang dimaksud nama-nama secara keseluruhan di sini? Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud nama-nama di sini artinya nama-nama benda. Nama-nama benda yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dulu tidak ada nama, tidak ada penyebutan. Hal ata 'alal insan hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Apakah sampai kepada manusia sebuah masa di mana dahulu tidak ada yang disebut, maksudnya tidak ada nama. Maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam nama-nama. Ini namanya bintang, ini namanya bulan, ini namanya matahari, ini namanya langit, ini namanya galaksi. Kemudian ke bumi ini namanya sungai, lautan, hutan, ini ikan itu, ikan ini buah itu, dan macam-macam. Dan itu malaikat tidak tahu. Ini satu penafsiran. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud al-asma' kullaha di sini artinya bahasa. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada para malaikat seluruh bahasa yang akan diucapkan oleh keturunannya. Kalau seandainya Nabi Adam hidup di zaman sekarang, dia datang ke Batam, maka dia pandai berbahasa Melayu. Kalau dia safar ke Jawa, maka dia akan berbahasa Jawa. Kalau dia safar ke Flores, kemudian ke Padang, maka pandai berbahasa Minang. Kalau dia ke Australia sana, maka dia pandai berbahasa Inggris. Maka semua bahasa yang akan diucapkan oleh kaumnya, oleh seluruh turunannya, Adam tahu. Itu maksudnya al-asma' kullaha. Jadi Adam akan diajarkan oleh Allah seluruh bahasa yang akan diucapkan turunannya. Bayangkan di Indonesia saja, suku-suku yang ada di negeri kita bahasanya macam-macam. Entah berapa bahasa yang diucapkan. Ada Sundanya, ada Jawanya, ada Minangnya, ada Melayu, macam-macam bahasa. Tapi Adam sanggup berdialog dengan seluruh bahasa dari turunannya. Ini juga di antara penafsiran para ulama, dan ini tidak diajarkan oleh para malaikat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma aradahum 'alal malaikah. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala kemudian mencoba menguji para malaikat. Aku sudah ajarkan nama-nama kepada Adam. Sekarang saya akan uji kalian. Ini apa namanya? Itu apa namanya? Ini apa namanya? Itu apa namanya? Ambiuni bi asma'i haula. Sekarang habarkan kepada kami nama-nama itu. Malaikat terdiam. Sehingga malaikat akhirnya menyerah dan mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki pengetahuan kecuali apa yang Kau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, karena Engkau zat yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Dari sini Allah Subhanahu wa taala ingin buktikan bahwa Adam lebih unggul dibandingkan para malaikat. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam, sekarang buktikan kepada para malaikat nama-nama yang sudah kuajarkan kepadamu, bahasa yang sudah kuajarkan.
Maka Adam pun memberitahu mereka, falamma ambahum bi asma'ihim. Ketika kemudian Adam pun memberitahu ilmu yang sudah Allah ajarkan kepadanya di hadapan para malaikat, dan malaikat terdiam, tidak sanggup untuk menjawab, maka Allah Subhanahu wa taala akhirnya mencabar mereka dan mengatakan, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah mengatakan, bukankah sudah kukatakan, aku ini mengetahui segala sesuatu yang gaib, baik di langit atau di bumi, baik yang tampak atau yang tersembunyi, aku tahu semuanya. Dari sini kata para ulama bahwa bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengunggulkan Adam di antara para malaikat dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Kalau kita ingin mengungguli para malaikat, maka cerdaslah dalam ilmu. Ada sebagian ulama memerinci kenapa Adam alaihi salatu wasallam dimuliakan oleh para malaikat. Pertama, karena Adam diciptakan langsung oleh Allah, langsung dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesombongan iblis. Kemudian yang kedua, Allah agungkan Adam di antara para malaikat dengan sujudnya para malaikat kepada Adam, dan itu tidak pernah dilakukan kepada iblis atau sebaliknya, Adam sujud kepada para malaikat. Yang ketiga, Allah ajarkan kepada Adam nama-nama atau ilmu yang Allah tidak ajarkan kepada jin dan juga para malaikat. Dari sini tiga perkara ini menunjukkan tentang kemuliaan Adam di atas malaikat, bahkan di atas kalangan jin. Adam jauh lebih mulia di antara mereka. Baik, ini makna secara global dari surah Al-Baqarah 30 sampai 33. Baik, kita akan rinci kisahnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia ataupun makhluk yang berakal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan itu tiga. Pertama malaikat, yang kedua jin, yang ketiga manusia. Itu secara urutan penciptaan seperti itu. Allah ciptakan jin, setelah itu Allah ciptakan manusia yang terakhir dari makhluk yang berakal. Lah malaikat tercipta dari api, malaikat tercipta dari cahaya. Adapun jin tercipta dari ujung nyala api, dan manusia tercipta dari tanah. Makanya Nabi SAW mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur wa khuliqa aljan min marijin min nar wa khuliqa adam mimma wusifa lakum. Diciptakan malaikat dari cahaya, diciptakan jin dari ujung nyala api, dan diciptakan Adam dari tanah sebagaimana telah disifatkan kepada kalian. Lalu kapan malaikat diciptakan? Sebagian para ulama mengatakan bahwa malaikat diciptakan itu sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan itu? Saat Allah Subhanahu wa taala setelah menciptakan arasy, makhluk pertama yang Allah ciptakan, dan juga air, karena arasy Allah itu di bawah lautan. Disitulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, sebagaimana dikatakan Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Ulu. Dia mengatakan, awal ma khalaqallahu arsyahu alal ma. Pertama yang Allah ciptakan dari makhluknya adalah arasy-Nya. Allah ciptakan di atas air. Kemudian wa khalaqallahu al-malaikata. Setelah itu Allah ciptakan para malaikat. Faqalu, maka malaikat setelah diciptakan mengatakan, Rabbana lima khalaqtana, ya Rabb, kenapa kau ciptakan kami? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, lihamli arsy, kuciptakan kalian untuk membopong arsy, membopong arsy. Faqalu, dia mengatakan, wa may yaqwi ala dzalik, siapa yang kuat memikul arsy-Mu ya Rabb? Arsy-Mu sebesar itu, siapa yang kuat? Kenapa malaikat mengatakan seperti ini? Bayangkan ketika Nabi mengatakan bandingan bumi dengan langit saja seperti cincin diletakkan di padang pasir. Cincin itu buminya, padang pasir itu langitnya. Kalau dikumpulkan langit dan bumi dengan kursi Allah,
maka sama dengan cincin diletakkan di padang pasir. Cincin itu langit dan buminya, kursi itu adalah padang pasirnya. Makanya Allah mengatakan wasi'at kursiyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Kalau seandainya semua makhluk digabung, kemudian dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, sama dengan cincin diletakkan di padang pasir. Cincin itu semua makhluknya dan arsy itu padang pasirnya. Macam mana yang menciptakannya? Allahu Akbar. Allah lebih besar daripada makhluknya. Pertanyaannya, makhluk sebesar itu, tiba-tiba Allah mengatakan kepada para malaikat, ketika malaikat mengatakan, apa tujuan menciptakan kami ya Rabb? Kata Allah, untuk memikul arsy-Ku, katanya. Malaikat mengatakan, siapa yang bisa tahan memikul arsy-Mu, kata para malaikat. Maka Allah mengatakan, faqulu la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan milik Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha tinggi lagi maha agung. Ketika semua malaikat mengucapkan kalimat itu, maka terpilihlah 8 malaikat pemikul arsy dan sanggup memikul arsy. Kata Rasul, Allah sudah mengizinkan kepadaku untuk mensifati malaikat pemikul arsy, di mana kakinya menembus 7 lapis bumi, kemudian badannya menjulang menembus langit sampai 7 lapis langit, sampai ke kursi. Kemudian tanduknya itulah memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Sebesar itulah malaikat arsy. Kalau ini bukan Nabi yang menceritakan, tentu hanya hayalan. Tapi hadis ini sahih. Nabi SAW yang menceritakan tentang sifat para malaikat pemikul arsy. Yang Allah katakan, alladzina yahmiluna arsya rabbih. Malaikat-malaikat yang memikul arsy itu, di mana kakinya menembus 7 lapis bumi, badannya menembus lapisan langit, baru tanduknya kemudian memikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan jumlah mereka 8 malaikat. Dan Allah Maha Kuasa, sehingga ketika para ulama menjelaskan tentang faedah mengucapkan la haula wala quwata illa billah, salah satunya adalah untuk memberikan kekuatan kepada kita. Makanya dianjurkan kalau antum sedang sakit atau ada orang yang sakit terbaring, ya kita ini kan hanya mencari sebab saja, kesembuhan tetap milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau harus dijadikan zikir bagi orang-orang yang sakit parah, maka ulama mengatakan perbanyaklah zikir bagi orang yang sakit itu, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lihat malaikat yang lemah saja tiba-tiba kuat dengan zikir seperti ini dan sanggup memikul arsy-Nya. Ada ini faedah dari para ulama mengatakan seperti itu. Ya. Baik, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lah malaikat ini setelah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sebelum menciptakan langit dan bumi, para malaikat ini dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur alam semesta. Untuk mengatur alam semesta. Maka keberadaan para malaikat, kata 5. Pertama, faedah keberadaan malaikat bagi kita, pertama, sebagai pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung, maha kuat dan perkasa. Dia sanggup menciptakan para malaikat sekuat itu dan sebanyak itu untuk dijadikan tentara-tentaranya. Makanya kalau seandainya satu bumi manusia kufur, tidak akan mengurangi kekuasaan Allah. Kalau manusia bahkan jinnya satu bumi ini mereka beriman, tidak akan menambah kekuasaan Allah. Kenapa? Karena Allah punya pasukan malaikat. Cukup dengan mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Allah tidak berhajat dengan kita. Kita yang berhajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana Allah menciptakan para malaikat untuk membantu kehidupan kita, untuk menjaga kita, mencatat amal-amal kita, menolong kita, membantu kita, dan begitu seterusnya. Tanpa para malaikat, manusia akan susah hidup. Karena ada di antara tugas malaikat yang menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kemudian
Ada malaikat yang senantiasa menjaga kita dari kecelakaan, dari kebinasaan, dan begitu seterusnya. Kalau bukan karena Allah kemudian para malaikat, hidup kita tidak akan seenak seperti ini. Maka kita harus bersyukur kepada Allah. Dan yang ketiga, bagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan malaikat menunjukkan begitu detail dan tertibnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya. Sampai malaikat saja tugasnya macam-macam. Padahal Allah Subhanahu wa taala sanggup mengurus sendirian. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menciptakan para malaikat untuk bertugas sebagai perintah Allah Subhanahu wa taala menjaga alam semesta ini? Tidak lain dan bukan hikmahnya, tentu hanya Allah yang tahu. Tetapi ini juga bisa kita ambil petik hikmahnya tentang bagaimana Allah itu memiliki kedisiplinan yang luar biasa ketika menjaga tatanan alam semesta ini. Sampai banyak para malaikat yang ditugaskan macam-macam. Ya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita tentang hubung kait para malaikat dengan manusia. Jadi sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu para malaikat. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul menciptakan Adam, yang diperintahkan untuk mengambil bahan bakunya juga siapa? Malaikat juga. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu tentang kisah penciptaan Adam. Pertama, Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril dan mengatakan, "Ya Jibril, turun kau ke bumi, ambil beberapa sifat tanah, kemudian bawa ke hadapanku." Maka Jibril kemudian datang ke bumi, tetapi ketika hendak mengambil tanah di bumi, bumi marah dan memarahi Jibril dan mengatakan, "A'udzu billahi mink an tunqisa minni." Kata bumi kepada Jibril, "Wahai Jibril, aku berlindung kepada Allah, jangan sekali-kali kau kurangi tanah yang ada di bumi. Pergi kau ke sana." Diusir oleh bumi Jibril. Maka Jibril pun kemudian tidak jadi mengambil, kemudian kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu karena gagal mengambil tanah, Allah kirim Mikail. Ketika Mikail hendak mengambil tanah di bumi, bumi marah lagi dan mengatakan, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepada Allah dari kamu untuk kau kurangi tanah yang ada di bumi. Pergi kamu sana. Maka Mikail pun kemudian gagal mengambil tanah dan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah utus beberapa malaikat, semuanya gagal. Maka yang terakhir Allah Subhanahu wa taala mengutus malakul maut dan mengatakan, "Ya malakul maut, ambil tanah di bumi sebagai bahan baku Adam." Maka malakul maut pun kemudian turun ke bumi. Ketika hendak mengambil, bumi mengatakan, "A'udzu billahi mink." Aku berlindung kepadamu untuk mengurangi tanah yang ada di bumi. Tapi malakul maut juga mengatakan, "Aku juga berlindung kepada Allah kalau aku tidak mengambil tanahmu di bumi," katanya. Mau tidak mau, akhirnya malakul maut pun mengambil beberapa tanah dan sifat-sifatnya di bumi. Jadi diambil dari tanah yang bersifat keras, ada yang bersifat lembek, ada yang tengah-tengah di antara keduanya dengan berbagai macam warna, ada yang tanah hitam, merah, putih dan begitu seterusnya. Dan itu akan menjadi watak dan sifat-sifat manusia disesuaikan dengan sifat tanah. Makanya wajar ada manusia yang berkulit putih, mungkin tanah putih, ada yang berkulit hitam, mungkin tanah kebakar, ada yang berkulit belang-belang, mungkin campuran, kan itu. Ada yang keras hatinya, mungkin tanahnya keras. Ada yang lembut hatinya, mungkin lempung. Ada yang suka bersengketa, ya tanah sengketa, dan begitu seterusnya. Ya. Boleh jadi mungkin manusia itu memiliki sifat-sifat yang ada pada tanah itu. Makanya Rasul mengatakan, "Wa khuliqa Adam mimma wusifa lakum." Dan Adam diciptakan sesuai dengan sifat-sifat yang telah Allah berikan kepada kalian. Maksudnya sifat manusia disesuaikan dengan sifat tanah. Karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali kepada tanah.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita tahu bahwa ada hubung kait malaikat dengan manusia, karena yang mengambil bahan bakunya juga malaikat. Setelah kemudian Allah Subhanahu wa taala membentuk Nabi Adam dengan bentuk yang paling baik, sampai Allah mengatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh kami ciptakan manusia itu sebaik-baik bentuk, maka Allah biarkan mengeras. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah mengatakan inni khaliqum basharan min salsalin min hama'im masnun, sesungguhnya aku menciptakan manusia ini dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang dibentuk. Maka Allah membentuk sampai akhirnya mengeras. Dalam riwayat 40 tahun dibiarkan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dengan tangannya, dan itu belum pernah dilihat oleh siapapun, ketika malaikat melihat Adam dalam bentuk seperti itu takjub. Luar biasa Allah menciptakan kita itu. Bahkan yang lebih takjub juga iblis. Kok ada ciptaan yang bentuknya seindah ini? Tapi karena iblis sudah ada hasad dalam hatinya, dia bukan hanya melihat. Kalau malaikat melihat saja, dia kemudian masuk di lubang telinga, keluar di lubang hidung, masuk ke lubang hidung, di luar ke lubang mulut, dan begitu seterusnya, sambil ketika sudah puas ditepuknya Adam yang masih berbentuk patung itu, rupanya berbunyi. Kata iblis, ini makhluk lemah. Kenapa? Karena makhluk ini penuh dengan rongga, berarti perlu makan, minum, dan begitu seterusnya. Kata iblis, kalau Allah kuasakan makhluk ini kepadaku, sudah kuhancurkan. Hasadnya sudah nampak di sini. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala kemudian hendak meniupkan ruh kepada Adam alaihi salatu wassalam, inilah perbedaan Adam dengan kita. Kalau Adam itu dibentuk dulu jasadnya, baru diciptakan ruhnya. Kalau kita diciptakan ruhnya dulu, baru dibentuk jasadnya. Jadi Adam itu dibentuk dulu jasadnya, baru ruhnya diciptakan. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan ruh Adam ini dinisbatkan kepada dirinya, sama dengan Isa bin Maryam. Ini dua ruh yang dinisbatkan kepada Allah adalah ruhnya Adam dan ruhnya Isa bin Maryam. Allah mengatakan terhadap Isa, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu, dan ruhnya dari Allah. Seolah apa? Ruhnya Isa disandarkan kepada Allah. Adam juga sama. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, dan apabila sudah kusempurnakan ciptaannya, fa idza sawaituhu wa nafakhtu, dan aku tiupkan min ruhi, dari ruhku. Lihat di sini ruhku, ini maksudnya Allah di sini. Ruh disandarkan kepada Allah. Hanya ada dua ruh dalam Quran yang disandarkan kepada Allah, menunjukkan dua ruh ini sangat istimewa. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala betul-betul meniupkan ruh kepada Adam, apa kata Allah? Semata-mata ruh masuk ke dalam jasad Adam, faqa'u lahu sajidin, kalian harus sujud. Fasajadal malaika, maka malaikat sujud. Ahli tafsir mengatakan, kenapa malaikat sujud kepada Adam? Ada yang mengatakan bahwa malaikat sujud bukan kepada jasad Adam, tapi kepada ruh Adam. Ketika ruh dimasukkan, malaikat sujud karena menghormati ruhnya. Karena ruhnya Adam berbeda dengan ruh manusia yang lainnya. Itu ruh yang disandarkan kepada Allah. Makanya dari sini kemudian ada kesimpulan bahwa jasad itu tidak ada harganya ketika ruh keluar dari jasadnya. Tapi jasad itu akan bernilai ketika ruh itu masih ada di kandung badan. Dan itu terbukti dalam fakta. Coba kalau ada orang mati, walaupun dia presiden, biarkan di tepi jalan seminggu, jangan dia apa-apain. Setelah seminggu, siapa yang berani mendekatinya? Sudah jadi bangkai, bau, dan begitu seterusnya. Tapi ketika dia ada ruhnya, mulailah dia pakai pakaian, pakai seragam, pakai pangkat, pakai seragam jabatan, dan begitu seterusnya, baru manusia menghargainya. Jadi malaikat itu maksudnya menghargai ruh dengan sujud. Ini yang pertama. Yang kedua, malaikat sujud kepada Adam itu bukan kemudian menghormati ruh Nabi Adam, tidak, tapi menjadikan kiblat.
Sama dengan kita menjadikan Mekah itu sebagai kiblat, kemudian kita sujud menghadap Ka'bah, maka para malaikat sujud juga sama, menjadikan Adam itu sebagai kiblat. Makanya kemudian mereka sujud. Dan sujud di sini bukan sujud ibadah, karena tidak boleh sujud ibadah diberikan kecuali kepada Allah. Maksudnya di sini adalah sujud penghormatan. Sama kalau TNI itu meletakkan tangan di kepala begini, ini menghormat namanya. Jadi malaikat itu seperti itu menghormati dengan cara sujud. Tapi ini sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Karena sujud ibadah tidak boleh kecuali diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah ketika itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan para malaikat dan juga manusia ada hubung kait yang sangat erat sekali. Mulai dari penciptaannya sampai kemudian sujudnya para malaikat kepada Adam, sampai kemudian malaikat ditugaskan oleh Allah untuk terus berhubungan dengan manusia, baik manusia secara umum atau manusia secara khusus orang-orang yang beriman, sejak diciptakan, dilahirkan, diwafatkan, dikuburkan di padang mahsyar sampai ke surga. Adapun hubung kait dengan kita manusia biasa, maka sejak kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita diciptakan dalam bentuk janin dalam perut ibu, 40 dalam bentuk sperma, 40 berikutnya dalam bentuk darah, 40 berikutnya dalam bentuk daging. Kemudian ketika lengkap 4 bulan, kemudian ditiupkan ruh. Siapa yang meniupkan ruh? Malaikat. Ditugaskan oleh Allah untuk meniupkan ruh ke dalam janin kita. Kemudian dicatat berapa rezekinya, berapa bahagianya, berapa celakanya, berapa umurnya, dan begitu seterusnya. Kemudian lahir ke bumi, Allah simpan satu malaikat untuk memberikan was-was kebaikan, sebagaimana Allah simpan satu jin untuk memberikan was-was keburukan. Itulah qarin. Dan qarin ini tidak akan lepas sampai manusia mati. Baru setelah kemudian berjalan di dunia, macam-macam para malaikat itu ditugaskan untuk menjaga kita. Sehingga Allah mengatakan, wa inna alaikum lahafidin, dan sesungguhnya bagi kalian wahai para malaikat ada malaikat-malaikat penjaga manusia. Coba bayangkan ketika kita naik kendaraan, yang harusnya ketabrak tidak ketabrak, siapa yang menyelamatkan? Malaikat. Yang harusnya kepeleset tidak kepeleset, siapa yang menyelamatkan? Para malaikat. Yang harusnya jatuh tidak jatuh, siapa yang menyelamatkan? Para malaikat. Kemudian kita tidur, yang harusnya banyak semut dan serangga masuk ke lubang hidung, masuk ke lubang telinga, tapi tidak ada serangga yang masuk ke lubang-lubang yang ada di badan kita. Padahal hari-hari kita musuhan dengan binatang. Coba lihat, semut kita semprot baygon, kemudian nyamuk juga kita bantai di rumah itu. Semua hasyarat, makhluk-makhluk kecil kita sapu, kita buang keluar. Kalau Allah taruh dendam kepada makhluk-makhluk kecil ini, boleh jadi kita tidak mungkin hidup di bumi. Tidur sebentar tahu-tahu penuh dengan nyamuk, penuh dengan semut, penuh dengan kecoa, macam-macam kan. Tapi itu semua tidak mendekati kita. Siapa yang jaga? Siapa yang menjauhkan makhluk-makhluk itu dari kita? Padahal kita sedang tidur tidak sadar. Para malaikat yang ditugaskan untuk menjaga kita. Lihat bagaimana hubung kait yang luar biasa. Dan ini pembahasan yang sangat panjang sekali. Ya, nanti ayat selanjutnya baru kita jelaskan hubung kait bagaimana betapa akrabnya para malaikat dengan kita kaum muslimin dan kaum mukminin dari perjalanan lahir sampai seseorang itu dimasukkan ke dalam surga.